selamat berkatilah.
Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini Minggu 5 April 2020, kita masuk Minggu Prapaskah ke-6. 6 lilin padam, melambangkan 6 Minggu Prapaskah yang telah kita lalui. Pada setiap Minggu Prapaskah, satu persatu lilin akan dipadamkan sebagai simbol penghayatan kita akan penderitaan Kristus itu sampai pada kematiannya di atas kayu salib akibat dosa-dosa kita. Setiap lilin yang dipadamkan juga menggambarkan kegagalan kita untuk mengenal dan menerima Kristus dalam kehidupan pribadi, keluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Jemaat, kami sampaikan pesan pastoral. Jemaat GKI Emmaus yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, Shalom. Majelis Jemaat GKI Emmaus dengan memperhatikan himbauan pemerintah serta pesan pastoral dari BPMS GKI dalam rapatnya, setelah mempertimbangkan situasi tentang penyebaran COVID-19, maka kami bersatu hati mengambil keputusan sebijak-bijaknya untuk meniadakan kebaktian minggu di gedung gereja sampai tanggal 26 April 2020. Kami akan menyediakan sarana kebaktian melalui streaming. Untuk kebaktian anak dan kebaktian remaja, kami juga menyediakan video recording yang dapat diikuti melalui channel YouTube. Kami juga menunda kegiatan rutin dan insidentil yang melibatkan orang banyak sampai tanggal 30 April 2020. Kantor gereja GKI Emmaus akan tetap buka seperti biasa. Kami berharap saudara juga dapat mematuhi saran pemerintah untuk melakukan social distancing dan menghindari perjumpaan dengan kerumunan orang banyak. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dalam kondisi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan perlu saling bertolong-tolongan dan peduli kepada sesama kita. Inilah kesempatan untuk berada lebih dekat kepadanya. Kami juga menghimbau jemaat terus berdoa agar Tuhan segera menolong kita mengatasi krisis ini serta kehidupan dapat kembali berlangsung dengan baik. Jemaat, marilah kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian Hosana. Bersama malaknya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengannya. Halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra putri
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang berhimpun di tempat ini maupun yang beribadah di rumah atau dimanapun Anda berada, ibadah kita ini kita lakukan dalam satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kita di dalam kasih dan karunia baik Tuhan. Tuhan menyertai kita. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghampakan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ayat ini jemaat menunjukkan adanya semangat dari orang-orang yang mengikut Kristus. Semangat itu baik, namun jauh lebih penting ketika kita mau menjaganya sampai akhir hidup kita. Marilah kita berdoa untuk mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, Allah pencipta semesta alam yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, berhadapan dengan pandemi virus COVID-19, kami disadarkan akan kerapuhan dan dosa kami sebagai manusia. Ampuni kami apabila selama ini kami hidup seolah-olah kami pemilik alam semesta ini.
Kami memperlakukan dengan semena-mena baik alam semesta maupun sesama kami. Kami hidup dan bekerja hanya untuk memikirkan dan mementingkan diri kami sendiri. Kami hidup dan bekerja seolah-olah Engkau ya Allah tidak ada. Kami beribadah seolah-olah Engkau hanya ada di dalam gedung gereja. Bahkan di dalam ibadah pun, tubuh kami ada di dalam gedung gereja, namun hati dan pikiran kami jauh dari Engkau maupun dari sesama saudara seiman. Ampuni dosa dan kesalahan kami demi Yesus Kristus. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarlah berita anugerah daripada Tuhan demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan di dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi kita semua. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Ia pun milik.
membasuh dosaku. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepada Engkau ya Bapa Surgawi. Oleh karena Engkau Allah pencipta semesta alam, Allah yang maha kuasa, Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau bersedia untuk diam dan berada bersama-sama dengan kami di sini sekarang ini. Juga ketika kami mesti menghadapi pandemi virus COVID-19. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau meninggalkan firman-Mu dalam bentuk yang tertulis Alkitab yang kami miliki, yang boleh menjadi pandu bagi kami dalam menghadapi segala sesuatu yang mesti kami hadapi di atas muka bumi ini. Apabila sebentar lagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu, terangilah akal budi kami, berikan kepada kami pengertian, hidupkan iman percaya kami, dan bangkitkan kerelaan kami untuk mendengar dan taat kepada Engkau. Karena beralaskan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pada hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita diambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-21. Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk dilanjutkan nanti pasal 27 ayat 20 sampai 22. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghampakan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Matius pasal 27 ayatnya yang ke-22, ayatnya ke-20 sampai ke-22. Matius 27 ayat 20 sampai 22. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Harus disalibkan. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari Minggu Palma, hari masuknya Yesus Kristus ke kota Yerusalem. Ini bukan untuk pertama kalinya Yesus mendatangi kota Yerusalem. Sebelumnya sudah beberapa kali ia mengunjungi kota Yerusalem. Namun kali ini kedatangannya tidak lazim. Apabila selama ini Yesus pergi kemana-mana dengan berjalan kaki, kali ini ia memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Orang banyak yang melihat kedatangan Yesus menangkap pesan yang dibawa Yesus dengan kedatangannya yang tidak lazim itu. Pesan nubuatan Nabi Zakharia bahwa kelak Sang Mesias akan datang menunggang seekor keledai, menegakkan hukum dan keadilan. Spontan kedatangan Yesus itu disambut dengan gegap gempita dan sorak-sorai oleh orang banyak. Ada yang menghampakan jubah dan pakaian mereka di jalan untuk menjadi pembadani bagi jalan yang akan dilalui Yesus. Ada yang mengambil daun palma dan melambai-lambaikannya sambil berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, selang beberapa hari kemudian rakyat yang sama berteriak-teriak menuntut supaya Yesus disalibkan. Ketika mereka diperhadapkan dengan dua pilihan tentang siapa yang harus dihukum, Barabas yang ada dalam penjara karena kejahatannya, atau Yesus, Nabi yang berwibawa, Sang Raja Mesias. Masa yang berkerumun dengan tegas menjatuhkan pilihan pada Yesus. Ia harus disalibkan. Apa yang terjadi? Mengapa orang banyak begitu cepat berbalik dari Hosana menjadi salibkan dia? Pada hari Minggu mereka menyambut kedatangan Yesus. Namun pada hari Jumat mereka menyingkirkan dia. Pada hari Minggu mereka memuja dan memuji Yesus. Tetapi pada hari Jumat mereka mengutuki dia. Bagaimana kita mesti memahami sikap dan tindakan orang banyak ini? Untuk itu jemaat kita perlu mengetahui siapa saja orang banyak itu dan mengapa mereka menyambut Yesus Kristus pada hari Minggu Palma itu. Pada waktu itu orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru datang ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan orang banyak yang berkumpul pada hari Minggu itu paling tidak terdiri dari 3 kelompok. Penduduk kota Yerusalem, orang-orang Yahudi dari Galilea dan wilayah-wilayah sekitar yang datang untuk merayakan Paskah, dan mereka-mereka yang telah menyaksikan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Kita membaca di dalam Yohanes 12 ayat 17 sampai 18 demikian. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Dengan demikian jemaat, alasan mengapa mereka menyambut Yesus Kristus itu adalah karena mereka mendengar dan melihat bahwa Yesus dapat melakukan mujizat-mujizat. Dan alasan ini memberikan kepada kita beberapa kemungkinan motivasi mengapa orang banyak menyambut Yesus Kristus dengan antusias. Boleh jadi mereka menyambut Yesus karena mereka ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus. Ia telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Siapa tahu ia juga dapat menolong aku. Dalam Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 kita membaca kisah Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan apa yang terjadi sesudah itu?
Orang banyak yang kenyang ingin menjadikan Yesus raja. Kita selalu ingin mengangkat menjadi raja, menjadi pemimpin mereka yang memberikan sesuatu, yang menyediakan roti yang mudah. Dan untuk itu juga kita mengikut Yesus. Akan tetapi Yesus Kristus datang bukan untuk menjadikan hidup kita mudah, melainkan untuk menjadikan kita manusia-manusia yang lebih baik lagi. Boleh jadi mereka menyambut Yesus karena mereka ingin melihat sebuah pertunjukan, menyaksikan sebuah entertainment. Lihat si pembuat mujizat datang. Katanya dia telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Ia menjadikan orang buta yang sejak lahir menjadi lihat kembali. Mari kita lihat, ayo kita datang melihat siapa si pembuat mujizat itu. Kita pergi dari satu gereja ke gereja yang lain, mengikuti persekutuan yang satu ke persekutuan yang berikutnya. Karena kita mencari pertunjukan, pameran kuasa Allah. Kita mencari entertainment. Dan seringkali pula sebagai gereja, kita tergoda untuk memberikan entertainment kepada jemaat, bukan firman Allah yang hidup. Boleh jadi ada yang datang karena ikut-ikutan saja. Semua orang pergi menyambut kedatangannya. Ya, aku juga mau ikut. Aku tidak mau ketinggalan. Mereka tidak punya alasan yang khusus. Mereka hanya ikut-ikutan saja apa yang orang banyak lakukan. Yang lainnya lagi menyambut dia karena mengharapkan Yesus akan membentuk pasukan tentara untuk melawan penjajah Romawi. Ini dia Mesias yang kita tunggu-tunggu. Dia yang akan memimpin kita mengalahkan tentara Romawi dan membangun kerajaan Israel yang jaya seperti pada zaman Daud dan Salomo. Apa artinya semua itu, jemaat? Selama Yesus Kristus populer, selama ia masih mempunyai nilai entertainment, selama Yesus masih dapat berbuat sesuatu untuk kita, memenuhi harapan dan keinginan-keinginan kita, kita mengasihi dia, kita mengikuti dia. Dan itulah Minggu Palma. Hosana bagi anak Daud. Orang banyak mengenali Yesus sebagai Raja Mesias yang ditunggu-tunggu kedatangannya di Yerusalem sesuai dengan nubuatan Nabi Zakharia. Orang banyak menyebut Yesus sebagai Raja Mesias dengan harapan besar bahwa ia akan menjadi pemimpin nasional mereka melawan kerajaan Romawi, memerdekakan negeri mereka. Orang banyak tidak keliru. Mereka benar. Yesus adalah Sang Raja Mesias. Akan tetapi Yesus bukan raja seperti yang ada dalam pemikiran mereka. Yesus bukan seorang pejuang militer yang berkasa yang akan memimpin rakyat melawan penjajah Romawi. Yesus Kristus datang untuk menderita dan mati bagi penebusan dosa manusia dan pembebasan dari kuasa dosa. Ketika menjadi jelas bahwa Yesus Kristus tidak memenuhi harapan dan keinginan mereka, banyak orang berbalik melawan dia. Dan itulah hari Jumat, Jumat Agung. Pada hari itu orang banyak menyaksikan Yesus ditangkap dan diadili. Ia tampil sebagai sosok yang tidak berdaya, yang tidak mampu melawan dan tidak mampu membebaskan diri. Dan mereka meninggalkan Yesus Kristus. Tidak ada gunanya lagi mengikuti dia. Ketika Pilatus keluar dan bertanya kepada mereka, apakah yang harus aku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berteriak, ia harus disalibkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mudah untuk kita pada hari Minggu Palma ikut-ikutan orang banyak melambai-lambaikan daun palma sambil berteriak-teriak, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia, dan mengikuti Yesus Kristus. Akan tetapi pada hari Jumat, Jumat Agung, mengikut Yesus Kristus itu berarti pengorbanan, menyangkal diri, memikul salib, menempuh risiko. Dan mereka tidak bersedia melakukan semua itu. Dan bagaimana kita, umat beriman abad ke-21? Kita mau mengikut Yesus Kristus, melayani Dia selama tidak ada risiko, selama tidak ada harga yang mesti kita bayar, selama semua lancar dan mudah, selama aspirasi dan keinginan kita dipenuhi. Tetapi bagaimana ketika keadaan menjadi sukar, ada tantangan, ketika doa-doa kita tidak kunjung dijawab, tidak ada penghargaan, tidak ada pengakuan, tidak ada ucapan terima kasih, ketika realita hidup tidak selaras dengan asumsi-asumsi iman kita. Ketika wabah virus COVID-19 menghalang-halangi kita untuk melaksanakan ibadah bersama dalam gedung gereja. Bahkan tidak akan ada sakramen perjamuan kudus, tidak ada Paskah, tidak ada paduan suara. Dan hati kita menginginkan ibadah bersama, merindukan sakramen. Bagaimana jawaban kita? Ketika pembatasan-pembatasan berkaitan dengan virus COVID-19 ini menimbulkan krisis keuangan, baik keuangan pribadi, keuangan keluarga, usaha maupun gereja, Anda merasa terpanggil untuk memberi, mendukung gereja. Tetapi di sisi lain Anda enggan untuk memberi. Bagaimana jawaban Anda? Ketika Anda berhadapan dengan orang-orang yang kelaparan, yang putus asa, yang tidak berdaya, dan Anda tahu bahwa Yesus menginginkan Anda peduli, mengulurkan tangan menolong mereka, namun Anda tidak ingin terlibat, apa jawaban Anda? Ketika Anda merasa diri dilukai, disisihkan dan dilupakan, dan Anda tahu bahwa Anda mesti menjawabnya dalam cinta kasih dan pengampunan, tetapi jauh di dalam hati Anda tidak menginginkan untuk mengasihi dan mengampuni, bagaimana jawaban Anda? Apakah dalam saat-saat seperti itu Anda menyambut Yesus Kristus, tetap mengikut Dia? Ataukah Anda akan berteriak, salibkan Dia, lewat perbuatan dan sikap Anda? Brennan Manning, seorang penulis Kristen, mengatakan, penyebab utama ateisme di dalam dunia sekarang ini adalah orang-orang Kristen yang dengan bibir dan mulut mereka mengakui Yesus, tetapi ketika keluar dari pintu, menolak Dia dengan pola hidup mereka. Hal inilah yang tidak dapat diterima oleh dunia yang tidak percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa seringnya kita datang ke gereja pada hari Minggu dan berseru, Hosana, Hosana, Shalom, Shalom. Untuk kemudian kita keluar dari gedung gereja dan berkata, salibkan Dia, dengan pola hidup kita. Kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pembebas dalam rangka mendapatkan rasa aman yang bersifat duniawi dan bersifat sementara. Bebas dari sakit penyakit, dari kemiskinan, dari kesempitan dan kesesakan, dari ketidakberdayaan dan lain sebagainya. Kita tidak menginginkan seorang Raja Mesias yang tidak berdaya, yang kalah dan mati. Minggu Palma mengajak kita untuk merenungkan kembali
motivasi-motivasi kita di dalam mengikut Dia. Alasan-alasan mengapa kita percaya dan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Minggu-minggu Palma mengajak kita untuk mengisi masa-masa kesendirian di rumah akibat virus COVID-19 dengan lebih mendekatkan diri kepada Yesus Kristus. Hening di muka Tuhan. Meluruskan dan memurnikan kembali motivasi kita dalam mengikut Yesus Kristus. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk menjadi pengikut Yesus Kristus yang baik dan setia. Konsisten dalam sikap iman Kristiani kita, dalam perilaku sehari-hari kita. Bagi kemuliaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah jemaat kita menaikkan doa syafaat kita. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepada Engkau, ya Bapa Surgawi, atas anugerah, rahmat dan kasih setia yang Engkau senantiasa limpahkan ke atas kami. Dalam kuat atau lemah, sehat atau sakit, hidup atau mati, Engkaulah tetap Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam kelegaan atau kesesakan, kelimpahan atau kekurangan, Engkau tetap pemelihara kami. Saat ini kami datang menghadap Engkau dalam kecemasan, dalam ketakutan, dalam keletihan menghadapi pandemi virus COVID-19 yang melanda bukan hanya negeri kami, tetapi juga seluruh dunia. Dengan jujur kami akui betapa kami merasa tidak berdaya. Kami tidak mampu dan kami tidak tahu apa yang mesti kami lakukan untuk mengatasi pandemi virus ini. Karena pandemi virus ini Tuhan bukan hanya mengancam kesehatan kami, nyawa kami, tetapi juga kehidupan ekonomi, sosial dan politik menjadi porak-poranda. Tetapi kepada Engkau kami datang. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kiranya Engkau turun tangan ya Tuhan, bebaskan dan selamatkanlah kami dan dunia kami daripada pandemi virus COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang berjuang bukan hanya untuk mengatasi wabah virus COVID-19, tetapi juga bagaimana mengatasi kelesuan kehidupan ekonomi bangsa kami. Memikirkan mereka-mereka yang kehilangan daya beli untuk kehidupan sehari-hari, yang kelaparan. Berilah pengetahuan, kebijaksanaan kepada pemerintah kami untuk mengatasinya. Selamatkanlah negeri kami, ya Bapa.
Dan secara khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi yang di tengah-tengah perjuangan mengatasi wabah virus ini. Engkau memanggil pulang ibunda yang tercinta. Engkau memahami kedukaan, kelelahan yang melanda hamba-Mu ini. Kuatkan, berikan ketabahan dan daya tahan. Selamatkan dari segala upaya dan serangan yang ingin menjatuhkan beliau. Kami berdoa untuk para dokter, para medis, jururawat, petugas pemakaman, aparat keamanan, mereka-mereka yang berada di garis depan bekerja keras, berjuang agar masyarakat terbebas dari virus ini. Lindungilah mereka. Beri mereka kesehatan, kekuatan, kepandian yang boleh membawa kesembuhan kepada para penderita. Di tengah-tengah pelaksanaan tugas mereka yang kadangkala mesti dijalankan dengan perlindungan yang minim, Engkau yang melindungi mereka. Engkau yang menyelamatkan mereka dari serangan virus ini. Kami berdoa untuk keluarga mereka. Engkau redakan kecemasan mereka atas kesehatan dan keselamatan orang yang mereka kasihi dalam perjuangan mereka. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang menderita penyakit ini, yang berada dalam isolasi, dalam perawatan. Hiburkan mereka. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Yakinkan mereka ada kesembuhan. Engkau yang akan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi karena virus ini. Engkau hiburkan dan berikan mereka ketabahan untuk menghadapi hidup ini bersama-sama dengan Engkau. Kami berdoa untuk masyarakat kami. Tolonglah mereka agar mereka bersedia untuk tunduk dan menaati himbauan pemerintah. Dalam upaya menghindari pertemuan kerumunan orang banyak, dalam menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh, agar wabah ini dapat segera berlalu. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, pemerintah-pemerintah, bangkitkan kesediaan dan kerelaan untuk bergandengan tangan, bekerja sama mengatasi pandemi virus COVID-19 ini. Virus yang tidak mengenal batasan negara dan bangsa, etnis dan suku dan agama. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di tengah-tengah kegelapan dan kesukaran yang melanda negeri kami. Tolonglah kami untuk menyinarkan terang keselamatan-Mu dengan ikut terlibat dalam mengatasi wabah virus ini. Dalam hidup ketaatan kepada pemerintah, mengulurkan tangan kepada mereka yang menderita, menolong mereka dalam kerendahan hati dan cinta kasih. Doa-doa kami ini kami naikkan, beralaskan doa yang telah Engkau ajarkan pada kami dan yang sekarang kami nyanyikan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan dapat dilakukan melalui rekening BCA 4722000017. Bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan sudah pulih. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan atau persembahan Paskah, diharap mencantumkan keterangan pada kolom berita, perpuluhan atau panitia Paskah. Ayat yang mendasari untuk persembahan pada pagi hari ini dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Mari bersama kita akan memuji NKB 213. Kita sudah ditebus olehnya. Sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, di tengah-tengah wabah COVID-19 dan ekonomi yang tidak begitu baik di negara ini, kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kami boleh memberi persembahan kepada Tuhan, baik yang ditransfer maupun yang dikumpulkan saat ini di rumah masing-masing dan akan dibawa ke rumah-Mu Tuhan pada saatnya nanti. Kami bersyukur ya Bapa, kiranya Tuhan persembahan ini boleh dapat dikelola dengan baik dan dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Nya. Sebab mata kita telah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah kekekalan hinggap di atas kamu sekalian, di atas ibadahmu dan di atas pekerjaanmu. Terangnya membimbing,
hadiahnya menguatkan, kasih-Nya menyatukan, kini sampai selama-lamanya. Amin.